Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nuruz Zalam Syarah Manzumati Aqidatil Awam karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan bait-bait dari Aqidatul Awam. Alhamdulillah, kini kita sudah sampai pada bait yang summa salatu wassalamu sarmadan. Ini bait keberapa? Bait ketiga ini ya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'uli. Benar. Sama salatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Kemudian salawat dan salam itu senantiasa tercurahkan kepada Nabi. Nabi itu sebaik-baik orang yang bertauhid. Wa alihi, dan salawat dan salam atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan para sahabatnya Nabi, wa man tabi', dan orang-orang yang mengikuti beliau, yaitu mengikuti sabila dinil haq, akan jalan agama yang lurus, ghairu mubtadi', yang tidak berbuat bid'ah. Ya tentunya bid'ah yang dhalalah. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Ay rahmatullahil maqrunah bita'zim, yaitu rahmat Allah yang disertai dengan pengagungan. Wa tahiyatuhul la'iqah, dan penghormatannya Allah yang layak bihi dengannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Kainatan, yang ada keduanya, salawat dan salam itu, ala man dzikir, atas nabi yang sudah disebutkan. Wal makna anna nazima, bahwasanya nazim Syekh Marzuki ansya'a, menginsa salawat dan salam alaihim, kepada mereka. Ya, kepada semuanya, ini kan disebutkan semuanya nih. Faka'annahu qala, maka seakan-akan Syekh Marzuki berkata dari nazam yang di atas. Ia berkata, atlubu minka ya Allah, ya Allah, aku meminta darimu apa? Ay ar-rahmata, yaitu akan rahmat, wassalama, dan akan ini salah baca nih, ya Allah, ar-rahmata al-makrunah, ar-rahmata al-makrunata bita'zim, yaitu rahmat yang disertai dengan pengagungan, wa tahiyatal uzma, atau kepada rahmah, dan meminta juga akan penghormatan yang besar, allati balaghatid darajah, yang sampailah penghormatan itu oleh derajat al-quswa. Quswa ini yang jauh, yang tinggi, li ta'zimiha, karena besar, karena mengagungkan ini kembali kemana nih ya? Karena besarnya penghormatan. Haula'il madhkur, al-madhkurin, mereka yang sudah disebutkan. Wa qauluhu, dan perkataannya Syekh Marzuki, sarmadan, yaitu summa salatu wassalat, summa salatu wassalam, summa salatu wassalam sarmadan. Ribet. Nah, jadi sarmadan, perkataan beliau Syekh Marzuki tentang sarmadan ini, aida iman, artinya selalu. Nah, jadi kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan. Wa qauluhu ala nabi, dan perkataan beliau yaitu summa salatu wassalamu sarmadan ala nabi, jadi kan bitasydidil ya'i, dengan tasydid ya,
Jadi kenapa disebutkan dengan tasdid ya, nanti soalnya bisa juga tanpa ditasdid. Nah, Alan nabai, coba kita lihat dulu, baca dulu. Bitasdidil ya, dengan tasdid ya, minan nubuwah. Jadi nabi ini berasal dari nubuwah. Apa arti nubuwah? Wa huwa al-makanul martafi', yaitu tempat yang tinggi. Summiyan nabiyyu bihi, dinamakan akan nabi dengannya itu. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya beliau itu marfu'ur rutbah, yaitu yang ditinggikan derajatnya. Au rafi'u rutbatin, atau nabi yang kan ini sempail, yang meninggikan rutbatin, ini idofat ini. Jadi nabi yang meninggikan man tabi'ahu, orang-orang yang mengikuti. Jadi nabi itu akan meninggikan derajat orang-orang yang mengikuti beliau. Au bil hamzi, jadi hamzati mungkin maksudnya ini. Au bil hamzi, atau mungkin ada juga penyebutan tanpa marbutah ya. Au bil hamzi, atau dengan membaca nabi di atas dengan hamzah, bukan dengan ya. Minan nabai. Alan nabai berarti jadinya bitahrikil ba'i, dengan mengharokatkan ba, wahwa, dan dia naba itu artinya al khabar. Amma yatasaalun anin naba'il, berita. Jadi arti naba itu adalah khabar, kabar, berita. Jadi nabi itu tugasnya memberi kabar. Li'annahu, karena bahasanya beliau itu mukhbarun, nabi itu diberikan kabar. Au mukhbirun, atau nabi yang memberikan kabar. Kalau mukhbar berarti nabi yang diberikan kabar oleh Allah. Kalau nabi sebagai mukhbir berarti nabi yang memberikan kabar kepada orang-orang. Anillahi ta'ala, yang berasal kabar itu dari Allah. Fahuwa ala kilaihima, maka dia, mungkin kalimat nabi itu keduanya itu fa'ilun, itu berwazan fa'ilun, bermakna fa'il. Jadi wazan fa'il itu artinya fa'il, bisa berarti isim fa'il atau isim maf'ul. Wa abbara nazimu, dan mengibaratkan oleh Samarzuki bin Nabi dengan kata nabi. Walam bi'ubira, atau ya ini walam yu'abbira, mungkin ini bukan ba ya. Dan beliau tidak mengibaratkan birrasuli, dengan nama rasul. Kenapa disebut nabi bukan rasul? Isyaratan, karena ini satu isyarat ila annahu, kepada bahasanya nabi itu yastahiqu, berhak ia nabi, as-salat, akan salat, wassalam, akan salawat dan salam, biwasfin nubuwah, dengan sifat kenabian. Jadi beliau itu mendapatkan atau berhak mendapatkan salawat dan salam dengan sebab kenabiannya. Kama yastahiquhuma, sebagaimana berhak oleh nabi keduanya itu, biwasfi risalati, dengan sifat kerasulan. Jadi apa perbedaannya? Jadinya sama saja jadinya. Wa muwafaqah, jadi sebagai wa muwafaqatan, atau kepada isyaratan ini, wa muwafaqatan, dan sebagai satu kesesuaian liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu, sungguh Allah dan para malaikatnya itu yusalluna, mereka itu berselawat ala nabi, yaitu mereka para malaikat itu berselawat atas nabi. Jadi di sigatnya mungkin bentuknya itu nabinya itu kan. Wa qauluhu khairun, dan khairin ala nabi khairi man qad wahada, dan perkataannya beliau Syekh Marzuki, khairi man qad wahada, itu yaitu sebaik-baik orang yang bertauhid. Yaitu apa kedudukannya khairi man qad wahada ini? Bil jarri, yaitu dengan menjarkannya. Jadi kan memang khairi dengan mengejarkannya, memang kita baca jar dia itu khairi itu badalun, adalah badal minan nabi, daripada nabi. Au sifatun lahu, atau ia adalah sifat baginya nabi.
Wa yajuzu nasbu dan bolehlah membaca nasabnya, berarti khaira ala annahu maf'ulun, atas bahwasanya khaira itu adalah maf'ul li fi'lin mahdhufin, bagi fi'il yang dibuang. Wa takdiru dan takdirannya yang dibuang itu adalah amdahu au a'ni. Jadi amdahu, aku puji siapa, khaira, akan nabi yang sebaik-baik titik-titik ini kan, atau ditakdirkan ani, yang aku kehendaki adalah khaira. Wa yajuzu raf'u, ini banyak sekali ini cara bacanya nih, dan boleh juga merafakkan khairu itu ala annahu, atas bahwasanya khair itu khabarun li mubtada'in, adalah khabar bagi mubtada' mahdhuf, wa takdir dan takdirannya adalah huwa khairu man qad wahada jadinya. Wa hadha huwal ula, dan ini membaca dengan marfu' ini, dengan rafa' ini yang lebih utama. Tetapi kita membacanya kalau kita syairkan itu dengan dikasrah. Yang penting bisa sudah. Min jihati ta'zim, dengan jalan mengagungkan Nabi. Liyakunal ismu, jadilah nama asy-syarif yang mulia itu marfu'an, itu dibaca rafa' wa umdatan dan umdah. Umdah ini apa pokoknya lah gitu. Kama anna madlulahu, sebagaimana yang didalili di madlulnya. Madlul ini yang didalili itu marfu' rutbah itu dirafa'kan, marfu' rutbah itu ditinggikan derajatnya, jadi ditinggikan derajatnya Nabi. Wa umdatul khalqi, dan pokoknya apa namanya, mungkin umdah di sini maksudnya yang yang tinggi, yang mulia ciptaannya Allah. Wal makna anna nabiyya, dan artinya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu, ya nabi yang seutama-utama jami'il muwahhidin, orang yang bertauhid. Jadi nabi orang yang paling bertauhid. Kenapa? Li'annahu lamma syaqqa, karena bahwasanya manakala syaqqa sayyiduna Jibril wa Mikail, membelahlah oleh malaikat Jibril dan Mikail akan saudarahu syarif, akan dadanya Nabi ketika masih kecil ini, indah Halimah, ketika beliau berada di di didikannya Halimah, disisukan lah gitu. Ba'da'an fasolathu, setelah beliau itu umurnya itu bisa dipisahkan atau bisa diberhentikan dari menyusui, itu minaraba, daripada menyusui. Nah, jadi ketika umurnya mungkin berapa, 2 tahun mungkin kan, atau berapa tahun kita nggak tahu tepatnya lah gitu, mungkin 2 atau 3 tahun lah. Jadi ketika Nabi sudah tidak menyusui di di asuhannya Halimah. Nah, ketika itu i'tabara fadlahu wa syarafahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghitung, jadi i'tabara ini menghitunglah oleh Jibril dan Mikail itu akan kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qasahu, ini fil madi tasnih ini, dan mereka berdua itu mengukurnya bi fadli ghairihi, dengan keutamaan orang-orang lain. Farajaha, maka yakinlah, wazada, dan bertambahlah bi alfin min ummatihi, dengan 1000 derajat, walaupun mungkin di sini lebih lah, mungkin 1000 kan. Ini mungkin 1000 ini untuk menggambarkan banyaknya keutamaannya Nabi min ummatihi, ketimbang dari umatnya. Zil fadli, yang mempunyai keutamaan, wasyarafi, dan kemuliaan. Famin ummatihi baqiyatil anbiya wal mursalin, dan dibandingkan juga kemuliaannya Nabi itu dengan umat-umat, bahkan para nabi dan para rasul. Jadi ini masih lebih mulia Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini walaupun ini kalau memang boleh untuk dibandingkan. Waliza qala Muhammad al-Busiri, karena itu berkatalah Muhammad al-Busiri fil burdah, di dalam burdahnya, min bahril basit, yang syairnya itu berbentuk bahar basit. Faqan nabiyina min khalqin wa fi khuluq wa lam yudanuhu
walam yudanuhu fi ilmin wala karam wa kulluhum min rasulillahi multamisun qarfan minal bahri aw rashaqfan minal minad diami minad diam kita baca ini faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluq. Kenapa ini akhirnya tidak sama ini ya? Lebihlah derajat nabi-nabi akan melebihilah derajat rasul itu ke atas para nabi fi khalqin di dalam bentuk rupanya dan pada akhlaknya, walam yudanuhu dan tidak mendekatinya bahkan tidak mendekatinya fi ilmin pada keilmuannya rasul wala karamin dan tidak pula di dalam kemuliaan. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun dan mereka semua itu ketimbang Rasulullah itu multamisun. Itu mendapatkan apa nih? Ghorfan minal bahri au rashfan minad diami. Jadi satu sekepal daripada air laut. Jadi ilmunya Rasulullah ketimbang nabi-nabi yang lain itu seperti kalau yang lain itu umpama air laut itu diambil sedikit ataupun sepercik daripada air hujan. Jadi ini mungkin banyak yang nggak suka mungkin dengan cara beliau cara Syekh Muhammad Busiri melebihkan memuji Nabi lah gitu, seakan-akan menyamai Allah lah gitu. Tetapi ini kan memang Nabi itu lebih utama dari yang lain. Wal makna dan artinya annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fadlan nabiyyin, itu derajatnya lebih tinggi daripada para nabi, wa ghalabahum dan mengalahkan mereka para nabi itu oleh Rasul fi suratihi di dalam bentuknya, wa syaklihi dan sama mungkin bentuk rupa, walaunihi dan warnanya, ini warna kulit atau warna apa ini kan, wa fi khisalihil hamidah dan pada sifatnya yang terpuji, kala ilmi wal haya'i seperti ilmu dan rasa malu, wal judi rasa kedermawanan, wasyafaqah dan rasa cinta, wal hilmi rasa bijaksana, wal adli keadilan, wal iffah dan iffah ini iffah ini kalau nggak salah di Nasaihul Ibad itu iffah itu adalah orang-orang yang tidak mau meminta kepada orang lain. Nah, itu arti iffah kalau seingat saya di sana. Walam yuqaribuhu fi dzalika kullih dan tidaklah mereka semua para nabi apalagi orang-orang ya mendekati pada demikian sifat itu kepada nabi semuanya. Wa kulluhum dan mereka semua itu akhadu itu mengambil min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mughtarifan hanya satu kepal minal bahri daripada air laut, au mason ataupun menghirup minal matorid daim daripada hujan, air hujan lah gitu. Jadi kan maksudnya di sini ilmu-ilmu yang lain, orang lain itu ataupun nabi-nabi yang lain itu hanya sedikit daripada ilmunya Rasulullah. Tapi digambarkan dengan kalau ilmu nabi-nabi yang lain itu hanya sedikit daripada banyaknya air laut atau terhirup air itu dari banyaknya hujan yang turun. Wal muradu dan yang dikehendaki minal bahri wal matari. Nah ini kan dijelaskan kenapa diumpamakan dengan lautan dan hujan. Huna di sini itu ilmuhu wa hilmuhu, yaitu ilmu dan kebijaksanaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wa alihi wa sahbihi dan ini sudah selesai berarti di sana nih. Wa qauluhu ini bait kelima nih. Oh enggak, keempat. Qauluhu bait keberapa jadinya nih? Coba kita hitung dulu. Ya keempat. Bait yang keempat. Ila akhirih al-muradu bil ali, yang dikehendaki dengan keluarga itu adalah huna jami'ul mu'minin. Berarti di sini ini pendapat yang lain berarti ini. Ada pendapat kan bahwa keluarga Nabi itu ya keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, kalau di sini semua orang-orang mukmin, wa minhumul anbiya dan sebagian mereka orang mukmin itu adalah para nabi wa ummamihim dan umat-umatnya.
wa bisahbihi, dan perkataannya tentang sahbi ini itu adalah alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berkumpul bersama para nabi ba'da risalati, setelah nabi diangkat menjadi nabi, namanya setelah datang risalah kepada beliau, mukminin, dan mereka itu para sahabat beriman, walau qablal amri, walaupun belum ada perintah, bidakwati, dengan dakwah, fi hali hayatihi, pada keadaan pada waktu hidupnya, fil ardi, di atas bumi, walau fi zulmatin, walaupun di dalam satu kegelapan. Ini saya tidak mengerti maksudnya nih. Ada sahabat, dia menjadi sahabat walaupun belum muncul perintah berdakwah, walaupun berada di mungkin kegelapan dosa, mungkin ini. Au kanu amyan, ataupun mereka itu buta, wa illam yash'uru bihi, sekalipun tidak merasakan mereka dengannya nabi itu, au kanu ghairu mumayyizin, ataupun mereka itu bukan, masih anak-anak lah gitu kan, ghairu mumayyizin, bukan mumayyiz. Bukan mumayyiz itu berarti dewasa lah gitu. Au marina au naimin, atau mereka itu berlalu atau pergi, ataupun mereka itu tidur. Gimana maksudnya ini ya? Coba kita baca dulu dari awalam yajtama'u bihi, atau mereka para sahabat itu belum berkumpul mereka dengan Nabi, lakin ra'au, mereka tidak berkumpul tetapi melihat, ra'au an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin melihat sebentar gitu kan, tidak berada di dalam majelis. Aw ra'ahumun nabi, atau nabi yang melihat mereka, walau ma'abadil masafah, walaupun ada jaraknya nabi melihat kepada mereka, atau sebaliknya itu jaraknya jauh. Ada mereka tidak berkumpul bersama nabi, tetapi jaraknya jauh misalnya. Nah, tetap saja mereka melihat nabi, atau jaraknya jauh, nabi yang melihat mereka. Nah, walau sa'atan wahidatan, walaupun hanya sebentar. Wa yadkhulu fi sahabi, dan masuklah pada kategori sahabat itu ibnu Ummi Maktum wa nahwihi, dan seumpamanya Ibnu Maktum, minal umyani, daripada orang-orang yang buta. Wa kunyat ummuhu, dan dikunyahkan akan ibunya itu, bihi, dengannya orang ini, sahabat ini, likatami basarihi, karena tertutupnya matanya beliau. Karena tertutupnya matanya Ummi Maktum ini, artinya beliau buta yang mungkin tertutup. Mungkin ada buta yang terbuka matanya tetapi tidak melihat, mungkin ya. Wasmuhu, dan namanya beliau adalah Abdullah. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum, kan namanya Abdullah. Ahadul muazzinin, salah seorang daripada para yang sering azan, muazzinnya Nabi lah gitu. Lahu sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu Isa. Nah ini, dan masuklah Nabi Isa wal Khidir. Jadi cara baca Khidir ini berbagai macam. Bisa patah kha, bisa patah kha, bisa patah kha, bisa kasrah kha. Kalau kita kasrahkan dodnya itu nanti sukun, Khidir jadinya. Wa Ilyas alaihi wassalatu wassalam, dan masuklah pula Nabi Isa, Nabi Khidir, dan Nabi Ilyas alaihi wassalam. Masuk apa? Wa tadkhulul malaikatul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam fil ardi, dan masuklah pula kategori malaikat itu orang-orang yang berkumpul bersama Nabi di dunia. Ini saya kurang paham juga ini tentang Nabi Isa kok bisa menjadi sahabatnya Nabi. Nabi Isa itu ketika diangkat Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Isa ketika turun Nabi Muhammad sudah tidak ada di bumi. Wal Khidir juga. Nah, kalau Khidir mungkin kan ada cerita bahwa beliau masih hidup. Nah, tetapi tidak disebutkan beliau ini bertemu dengan Nabi. Apakah beliau juga termasuk sahabat Nabi? Wa Ilyas, dan Nabi Ilyas, saya juga kurang paham kenapa Nabi Ilyas ada yang menyebutnya masih hidup. Saya kurang tahu dengan ceritanya Nabi Ilyas. Jadi mungkin Nabi Ilyas ini istrinya itu Isabella atau raja itu yang punya istri Isabella nanti yang membuat raja itu menjadi kafir lagi.
Tapi sedikit yang saya tahu tentang Ilyas. Kita baca sudah, ini kita latihan membaca nih. Tapi kalau ada yang perlu kita komentari, kita komentari. Fa Isa alaihi salatu wassalam, maka bermula Nabi Isa alaihi salatu wassalam, akhirus sahabah, adalah sahabat terakhir. Nah, sahabat terakhir. Sahabat terakhir. Kan Nabi itu akan muncul di apa namanya? Tidak akan berdiri di dunia lagi kecuali di akhirat. Minal basyari, daripada manusia, az-zahirin, yang nyata lah gitu. Wa amal malaikatu, ini mungkin teman-teman yang paham tentang Nabi Isa yang dijadikan sahabat, yang dibilang sahabat oleh Syekh Nawawi, ini mungkin bisa menjelaskannya di kolom komentar. Wa amal malaikatu, maka adapun para malaikat, fabaquna ila nufkhah, maka tetaplah mereka itu di atas nufkhah. Fa Isa alaihi salatu wassalam, maka bermula Nabi Isa alaihi salatu wassalam, akhirus sahabah, adalah sahabat terakhir, minal basyari, dari golongan manusia, az-zahirin, yang jelas, yang nyata lah. Wa amal malaikatu, adapun malaikat itu, fabaquna ila nafakhah, maka tetaplah mereka itu menjadi sahabat sampai kiamat, mungkin ini sampai ditiupkannya sangkakala. Wala khidr yamutu, jadi khidr artinya hijau nih, nanti ada mungkin di bawahnya ini. Wala khidru yamutu, itu meninggal inda raf'il Quran, ketika Allah sudah menaikkan Al-Quran, artinya Al-Quran sudah tidak ada di bumi. Waqila bal mata, dan dikatakan orang bahkan Nabi Khidir itu sudah meninggal. Nah, memang tidak ada riwayat bahwa Nabi Khidir itu bertemu dengan Nabi Muhammad. Walhasilu, dan hasil kesimpulan, annal Khidir wal Ilyas, dan Nabi Ilyas itu hayyani, keduanya masih hidup, adal ma'tamadi, atas pendapat yang paling kuat. Walakin Ilyas rasulun, adalah rasul binasul Quran. Akan tetapi Ilyas itu adalah rasul, itu kita namakan dia rasul karena ada nas dari Al-Quran. Qala ta'ala, wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sungguh Ilyas itu benar-benar dari seorang rasul. Kenapa beliau Syekh Nawawi mengatakan ini? Karena Nabi Khidir itu belum tentu seorang rasul. Wa ammal Khidru, adapun Nabi Khidir, faqila, maka dikatakan orang, huwa waliyun, beliau adalah seorang wali, bukan seorang nabi. Waqila nabiyun, dan dikatakan lagi, ada yang berpendapat bahwa beliau nabi. Waqila rasulun, bahkan dikatakan ada beliau itu adalah seorang rasul. Berarti dari yang paling rendah wali, nabi, terus nabi, terus nabi itu di atasnya lagi rasul. Nah, wa khairul umuri awsatuha, dan bermula sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Jadi tidak dibilang wali, tidak dibilang rasul, tetapi nabi, nah gitu. Jadi Syekh Nawawi mengambil pertengahan. Tanbihun, ini satu tanbih, peringatan atau pemberitahuan. Ala khidiru bi fathil kha atau khadar. Jadi dengan patah kha, khadar. Bi fathil kha al-mu'jamah, yang bertitik satu, wa kasril dhad, dengan kasrah dhad. Khadir al-mu'jamah, dengan kasrah dhad yang bertitik satu. Wa yajuzu iskanu dhad, dan boleh juga mensukunkan dhad, berarti khadar jadinya. Ma'a kasril kha'i, beserta boleh juga kasrah kha, berarti khidar. Nah, oleh karena itu tadi saya baca tetap khidar, karena itu biasa yang kita dengar. Jarang kita dengar khadar itu, tapi khidar. Nah, tetapi kalau sayur-sayuran itu khadrawat ya. Au fathiha, ataupun mempatahkan kha-nya. Wa innama luqiba bihi, dan hanya saja digelari beliau menjadi Nabi Khidir itu. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya beliau itu jalasa ala farwatin bayda, beliau itu duduk di atas satu sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang berwarna putih. Fa idza hiya, maka apabila beliau
Oh enggak. Apa idza hiya tahtazu min khalqihi khadra. Kenapa hiya di sini ya? Kenapa Nabi Khidir di sini domirnya hiya? Fa idza hiya tahtazu min khalfihi. Oh iya benar. Yang ditunjuk hiya ini bukan kepada Nabi tetapi yang hijau-hijau itu. Nah, fa idza hiya tahtazzu min khalfihi. Maka gimana ya? Tiba-tiba ada yang bergerak daripada belakangnya beliau khadraun oleh sesuatu yang hijau. Kan Nabi Khidir itu artinya hijau. Nah, jadi kalau beliau duduk di atas satu apalah gitu nanti di sekelilingnya itu nanti akan berwarna hijau. Wal farwatu wajhul ardi, dan farwah itu artinya adalah di atas tanah atau permukaan tanah. Jadi kalau beliau duduk di atas permukaan tanah yang putih, mungkin yang kering maksudnya ini, maka tanah yang kering itu nanti akan menjadi hijau atau menjadi subur. Ini dari mungkin karomahnya lah gitu atau kemuliaannya Nabi Khidir ini. Wa kunyatuhu, dan bermula kunyahnya Nabi Khidir itu adalah Abul Abbas, yaitu bapaknya Abbas. Oh, berarti Abbas namanya ya. Abbas itu kalau nggak salah nama orang Arab. Berarti Khidir itu mungkin ya orang Arab. Wasmuhu, dan namanya juga, jadi nama aslinya itu Balia bimuhadati maftuhatin, dengan titik satu baknya yang dipathah, wala misakinatin, dan lam yang disekunkan, wa musannatin tahtiyatin, dan di di tasni di tahtiyah dengan di titik dua di bawahnya. Jadi nama asli Nabi Khidir itu adalah Balia bin Malkan bi fathil mim, dengan fathah mim, wa iskanil lam, dan sukun lam, mal gitu kan, wa bil kaf, dan dengan huruf kaf, Malkana. Wa sumi'a, dan didengar min ba'dil arifin, didengarkan daripada sebagian orang-orang yang arif, yaitu yang ma'rifat. Man, jadi apa kata orang-orang arif ini? Man arafa ismahu, siapa orang yang mengetahui namanya beliau, nama aslinya Nabi Khidir, wasma abihi, dan mengetahui nama bapaknya, wa kunyatahu, dan mengetahui kunyahnya beliau, walaqabahu, dan lakabnya beliau ini, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Ini mudah sekali jadinya masuk surga ini. Cukup kita tahu nama asli Nabi Khidir, Balia. Ya, coba saja kita ingat-ingat itu kan, Balia bin Malkan, Abul Abbas, kunyahnya, lakabnya itu Nabi Khidir, Balia bin Malkan. Wahwa, dan dia Nabi Khidir, yata'abbadu, beliau beribadah bi syariati nabiyina, dengan syariat nabi kita, min yaumi ba'atsahu Allah taala, dari semenjak beliau diutus oleh Allah. Nah, berarti ini lebih aneh lagi nih. Jadi Nabi Khidir itu beribadah dengan syariat Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir, berarti ini. Nah, yang penting kita baca sudah ini. Wal muradu bit tabi'in, dan ini sudah selesai tentang di atas. Sekarang wa alihi wa sahbihi wa man tabi' ghaira tabi'nya sekarang nih. Wal muradu bit tabi'in, dan yang dikehendaki dengan tabi'in, fi qaulin nazim, pada perkataannya nazim, wa man tabi' itu jami'u man ata ba'da sahabah, yaitu semua orang yang lahir setelah sahabat atau yang ada setelah zaman para sahabat, minal mu'minin, yang berasal dari orang-orang mukmin. Jadi walaupun bertemu sahabat, kalau dia kafir ya tidak disebut dengan tabi'in. Ila yaumil jazai, sampai kepada hari kiamat. Qauluhu sabili dinil haq. Berarti cuma sedikit penjelasan tentang tawaman tabi'. Qauluhu, dan bermula perkataannya Syekh Marzuki, sabila dinil haq, akan jalan agama yang hak. Qala Fayumi, benar enggak ini? Berkata Syekh Fayumi fil Misbah, di dalam kitabnya Al-Misbah. Biasanya Al-Misbah itu kitab kamus. Apakah ini kitab kamus atau tidak ini? Kayaknya bukan ini. Wasabilu tariq, dan bermula jalan itu adalah tariq. Wa yuzakkaru wa yu'annasu, dan dimudzakarkan dan dimuannaskan.
Qala Ibnu Sakit, berkata Ibnu Sakit, wa jam'ul muannas, dan jamak muannas itu subul. Jadi sabila, jadi sabil itu mempunyai jamak, walaupun ini bukan jamak muannas yang salim, tetapi di sini jamak taksir yang dimuannaskan, yaitu sabil itu menjadi subul. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan unukun, subulun, sama wazannya ini. Wa jam'ul mudzakkar, dan jamak dari mudzakkar sabil itu adalah subul. Artinya wasubuluddin, dan jalan-jalan agama, al-ahkamu asyariyah, yaitu hukum-hukum syariah. Ini kembali kita tahu juga ini. Biasanya kalau jamak taksir itu apa namanya? Memang setiap jamak itu muannas lah gitu kan, tetapi ini langsung dinamakan muannas ini. Lanjut sudah nih. Wal haqqu, dan bermula hak itu huwa kullu ma wafaqal kitab, dan bermula kebenaran itu adalah tiap-tiap yang sesuai dengan kitab wa sunnah, dan sunnah, wal ijma', dan sesuai dengan ijma', awil qiyas, atau sesuai dengan qiyas. Wa huwa khilaful batil, dan dia benar itu lawan kata dari batil. Ini batil itu memang lawan katanya benar. Wa qauluhu, dan perkataannya Syekh Marzuki, ghairu mubtadi', itu halun min qawlihi, itu keadaan daripada perkataannya beliau, wa man tabi', itu halun, itu hal daripada perkataan dari wa man tabi'. Dan orang-orang yang mengikuti hal keadaannya itu tidak berbuat berbeda-beda. Wal mubtadi' huwa, dan orang-orang yang membuat bid'ah, yang gimana maksudnya ini dulu nih, man kharaja anil haqqi, berarti ini kalau dia keluar daripada kebenaran, wa huwal madmum, dan dialah yang tercela. Nah, jadi mubtadi' di sini mubtadi' yang tercela berarti. Qala ulama, berkata para ulama, al bid'atu lughatan, bermula bid'ah itu secara bahasa, makana mukhtari'an ala ghairi misalin sabiqin, yaitu bid'ah itu adalah secara bahasa ini yang keluar daripada ghairi misalin, selain daripada contoh yang terdahulu, artinya baru. Wa syar'an, dan secara syara' itu adalah ma wahdisa ala khilafi amri syari', itu sesuatu yang terjadi atas berbeda dari perintah syara'. Nah, wahia, dan dia itu adalah min haitsu hiya, dari sisi ia itu munqasimatan ila. Ini lumayan lama jadinya nih. Wahya min haitsu hiya, dan dia bid'ah itu dari sisi itu munqasamatan, itu terbagi ya ila aqsamin khamsatin, terbagi menjadi 5 bagian. Ahaduha wajibun, berarti pertama itu ada bid'ah wajib, wa huwa ma tanawalathu qawaidul wujub, itu yang sesuai ia oleh kaidah-kaidah yang wajib, wa adillatuhu, dan sesuai juga dengan dalil-dalil yang wajib, minasyara'i, daripada syara'. Kata duwinil Quran, jadi seperti merumuskan Al-Quran, atau menyusun lah gitu, menyusun Al-Quran. Kan Al-Quran ini dulu tanpa susunan kan, berarti ada yang menyusun. Nah, susunan itulah yang menjadi bid'ah, tetapi bid'ah wajib. Wasyara'i, dan menyusun ilmu syariat. Dulu kan masih terpecah-pecah, terpisah-pisah syariat-syariat atau ilmu-ilmu ini, nanti ada yang merangkumnya. Itulah menjadi wajib yang bid'ah yang wajib. Idza khifa, apabila ditakutkan, alaiha, atasnya ilmu atau Quran itu, adhiya, yaitu hilang. Jadi kalau kita takut ilmu itu hilang, ataupun ilmu-ilmu syariat itu hilang, maka disusun dan dibukukan. Ataupun dulu Al-Quran itu ditakutkan hilang, maka disusun. Fa inna tabligha, maka sungguh menyampaikan liman ba'dana, bagi orang-orang yang ada setelah kita itu menyampaikan ilmu-ilmu ataupun menyampaikan Al-Quran itu kepada
orang-orang yang ada setelah kita itu minal quruni, daripada beberapa generasi setelah kita itu, wajibun itu hukumnya wajib ijma'an secara ijma'. Wa ihmalu zalika, dan menelantarkan zalika artinya tidak peduli terhadap ilmu dan Quran itu, haramun itu adalah satu keharaman ijma'an secara ijma'. Zada ba'dul mutaakhirin, menambahkan oleh sebagian ulama mutaakhirin, wa minal bid'il wajibah, sebagian daripada bid'ah yang wajib, alal kifayati, atas kifayah, wajib kifayah itu istighalu bi ulumil arabiyyah, yaitu menyibukkan diri, bersibuk-sibuk dengan mempelajari ilmu tata bahasa Arab. Jadi mempelajari ilmu bahasa Arab itu adalah satu fardu kifayah, harus ada di kampung itu yang mengetahuinya. Nah, kalau belum ada, maka orang-orang yang di kampung itu harus mengirim utusannya untuk belajar ke tempat-tempat yang bisa belajar bahasa Arab. Nah, agar nanti bisa mengajar di kampung itu. Al-mutawaqqif yaitu ilmu yang berhenti, alaiha, atasnya, mungkin yang berhenti, mungkin sampai ada orang yang menguasainya, mungkin maksudnya. Fahmul kitabi wa sunnah, dan memahami kitab-kitab dan sunnah, kan nahwi wa surfi, yaitu ini bagian dari ilmu bahasa Arab itu, memahami ilmu-ilmu nahwu dan ilmu saraf, wal ma'ani, ilmu ma'ani, wal bayan, dan ilmu bayan. Wal lughatu bil khilaf, bi khilaf, wal lughah ini masih atap kepada ini. Wal lughati atap kepada nahwi, dan mengetahui ilmu bahasa bi khilafil urudi wal qawafi. Itu khilaf ulama apakah ilmu arud dan qawafi juga termasuk daripada ilmu yang fardu kifayah. Soalnya mungkin kenapa dibilang khilaf, karena ilmu syair ini kan tidak bersentuhan langsung mungkin dengan ilmu syariat. Wa nahwiha, dan seumpamanya. Wa tamyiz sahihil ahadits, dan bisa membedakan hadis-hadis yang sahih min saqimiha, daripada ilat atau sakit-sakitnya hadis. Jadi maksudnya ini bukan hadis yang sahih lah gitu. Wa tadwini, dan menyusun tadwinil fiqhi, seumpama menyusun ilmu-ilmu fikih, wa usulihi, dan ilmu-ilmu usulnya fikih, wa adilatihi, dan dalil-dalilnya ilmu fikih. Warraddi alal qadariyah, dan ilmu-ilmu yang nanti ilmu itu bisa dipakai untuk menolak paham-paham qadariyah, wal jabariyah, wal murji'ah, paham murji'ah, jabariyah, wal mujassimah, mungkin di sini wal wahabiyah gitu kan. Idza da'at, apabila memanggil idzalika hajatan, oleh satu kebutuhan. Jadi nanti kalau memang ada kebutuhan yang mendasar, jadi wajib untuk dipelajari. Li'anna hifdz syariah, karena menjaga hukum-hukum syariah itu fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Fama zada 'alal muta'ayyan, maka tidak bertambah atas wajib ain. Jadi wajib ain mungkin fardu ain maksudnya ini. Jadi itu bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Wala yata'atta hifzuha, dan tidaklah mungkin Allah menjaganya illa bidzalik, kecuali dengan menuntut ilmu itu. Wa ma la yata'attal wajib, dan sesuatu yang tidak mungkin tercapai ilmu wajib al-mutlaq, yang mutlak, illa bih, kecuali dengannya itu bahwa wajib. Dan sesuatu yang tidak ini, jadi ma la yatimul wajib wa ma la yatimu bihi, apa istilahnya itu, wa ma la yatimu illa bihi fa wajib, maka sesuatu yang tidak bisa tidak tanpanya itu, maka dia itu wajib. Wa ma la yuta'attal wajibul mutlaqu illa bihi, dan sesuatu yang tidak bisa tidak ilmu wajib yang mutlak itu kecuali dengannya, fa wajib, maka hukumnya dia itu adalah wajib. Nah, ini sudah berapa menit ya? 40 menit ini. Wasaniha haramun, dan ini bid'ah yang kedua adalah haram. Wa huwa kullu bid'atin, yaitu tiap-tiap bid'ah tanawalatha, yang mencapai ia bid'ah itu qawaidut tahrim, oleh kaidah-kaidah keharaman, wa adillatuhu, dan dalil-dalil haramnya asyariyah pada syariat.
kal mukusi, seperti mukus ini apa ya? Memajaki, wa taqdimil jihad, memajaki apa, mungkin ada yang dibuang di sini, memajaki dengan berlebih-lebihan. Wa taqdimil jihad juhali alal ulama, dan mendahulukan orang-orang bodoh atas orang-orang yang ulama. Jadi ada orang-orang bodoh yang diberikan panggung, tetapi para ulama tidak diberikan. Wa tauliyatil munasibi, jadi ta'atub kepada mukus ini, dan memberikan pangkat syar'i man la yasluhu, kepada orang-orang yang tidak layak lah baginya pangkat syariat itu, bitariqit tawatir, dengan jalan terus menerus, yaitu dengan jalan kemuliaan bapaknya lah, gitu maksudnya ini. Jadi bapaknya mulia, nanti anaknya diangkat menjadi pemimpin. Itu bukan karena dia pintar, itu karena bapaknya dilihat, gitu kan. Berarti sebenarnya dia itu tidak layak. Nah, waja'alil mustandi, dan menjadikan, disandarkan fi dzalika, pada yang demikian itu, kaunul mansab, keadaan orang yang diberikan pangkat, kana li abihi, itu karena melihat bapaknya, walaysa fihi, dan tidak adalah pada orang yang diangkat itu ahliyatun laha, yaitu tidak ada keahliannya. Nah, ini kalau belum jelas bisa diulangi nih ya videonya. Wasalisuha, dan yang ketiga itu daripada bidah itu adalah bidah yang sunnah, mandubun, yang dianjurkan, wa huwa ma tanawalathu qawaidun nadbi, yaitu sesuatu yang mencapai oleh kaidah yang disunahkan, wa adilathu, dan dalil-dalil sunnahnya, ka salati tarawih jama'atan, seperti salat tarawih berjamaah. Karena dulu mungkin Nabi meninggalkan, mungkin di sini kan, Nabi mungkin pernah tetapi meninggalkannya lah gitu. Wa iqamati suwaril a'immati, dan memajang gambar-gambar para imam, wal qudat, para hakim-hakim. Kalau sekarang tidak ada yang kalau kita artikan hakim itu hakim, bukan presiden ya. Tidak ada orang yang memajang foto hakim. Kalau memajang foto presiden ya banyak. Wa wulatil umuri, dan para penguasa umur, perkara penguasa, mungkin maksudnya ini, ala khilafi makana alaihi sabah, itu atas jalan hilaf dari apa yang ada pada zaman sahabat, ridwanullahi alaihim, semoga keridhaan Allah atas mereka, bisa babi, dengan sebab anal masalih, bahwasanya kemaslahatan itu, wal maqasid, dan tujuan-tujuan asyariyah, tujuan syariah itu la tahsulu, tidaklah hasil illa bi'azmatil wulat, kecuali dengan mengagungkan para penguasa, atau takut kepada penguasa, fi nufusin nasi, pada jiwa-jiwa orang-orang. Wa kana nasu fi zamanis sahabah, dan adalah orang-orang pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, innama ya'zumuna biddin, sungguh hanya sanyalah besarlah mereka para sahabat itu dengan sebab agama, wasabiqil hijrati, dan dengan sebab terdahulunya dengan hijrah, wal islami, dan terdahulu dengan sebab Islam. Jadi para sahabat itu besar namanya karena agama, karena terdahulu juga dengan hijrah, dan terdahulu juga di dalam menerima Islam. Sumbakhtalan nizam, kemudian rusaklah sistem sekarang rusak gitu. Hatta saru la ya'zamuna illa biswar, hingga mereka itu menjadi besar, hingga jadilah mereka itu tidak besar kecuali dengan gambar-gambar. Ya mungkin seperti seperti pemilu-pemilu sekarang ini, gambarnya saja yang besar, bukan orangnya yang besar dengan ilmunya. Zada ba'duhum, menambahkan oleh sebagian mereka para ulama, wa minal bid'il mandubah, sebagian daripada bid'ah yang mandub itu, ihdasu, itu membuat nahwur rubuti, seumpama rubut ini ribat, rubut ini seperti sekolah lah, wal madarisi, dan sekolah-sekolah, wa kulli ihsanin, dan tiap-tiap sesuatu kebaikan, lam yu'had, yang tidak
yang tidak yu'had ini yang tidak dimaklumi fi zamanil awal, yang tidak keren lah, yang tidak terkenal pada zaman-zaman lampau. Karena zaman-zaman lampau itu kan belum ada sekolah-sekolah. Wal kalami, ini masih atap ini, wal kalami fi daqaiqit tasawuf, dan berbicara pada hal-hal yang mendetail pada ilmu-ilmu tasawuf. Warabi'uha makruhun, dan keempat, nih tinggal sedikit ya. Dan yang bid'ah yang keempat adalah bid'ah makruh. Wa huwa ma tanawalathu, sesuatu yang mencapai ia adillatul karahah, oleh dalil-dalil kemakruhan minasyariati, daripada syariat, wa qawaidiha, dan daripada kaidah-kaidahnya syariat. Katakhsisil ayyamil fadilah, seperti menghususkan hari-hari yang utama, ala ghairiha, atas lainnya hari, binu'in, dengan satu perbuatan, dengan satu cabang minal ibadati. Jadi ada hari-hari yang kalau hari itu kita akan berbuat ibadah yang gimana lah gitu kan. Nah itu bid'ah yang makruh. Zada ba'duhum, menambahkan mereka para ulama, wa minal bid'ah, dan di sebagian daripada bid'ah al-makruhah itu zukhrufatul masajid. Jadi ini menghiasi masjid, wa tazwiqul masahib, dan menghiasi mushaf-mushaf. Jadi zukhruf dan tazwiq sama artinya. Jadi jangan fokus pada indah-indahnya masjid saja, atau indah-indahnya suhuf-suhuf Al-Quran, cover-covernya, tetapi isinya tidak dilaksanakan lah gitu. Wa khamisuha mubahun, dan yang kelima adalah bid'ah yang mubah. Wa huwa ma tanawalathu, itu sesuatu yang mencapai ia adillatul ibahah, yaitu dalil-dalil kebolehan, wa qawaidiha, dan dalil-dalil kaidahnya syariat. Minasyariati katikhadil manakhal, seperti membuat ayakan untuk bubuk-bubukan. Ini apa lagi ini? Ayakan bubuk-bubukan. Ayakan untuk mengayak bubuk gandum atau apa biar halus lah gitu. Fafil asari, maka ada pada asar, yaitu asar ini perkataan para tabi'in, yaitu awwala syai'in atau awwalu syai'in, bermula pertama ahdatsahun nas, yang manusia buat, ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi wafat, maksudnya ini yaitu ittikhadul manakhil, yaitu membuat ayakan. Berarti ini ittikhad ini khabar dari di atas, sebenarnya awal. Lianna lainal aishi, karena bahwasanya lembutnya kehidupan, artinya mungkin biasa lah gitu kan, tidak terlalu mewah lah gitu. Wa islahahu, dan apa kita artikan ini, islahahu, dan kesederhanaan, minal mubahati, bukan kesederhanaan. Jadi bahkan kebalikannya nih. Jadi karena bahwasanya sederhana dalam hidup dan mengambil yang terbaik daripada makanan itu adalah sesuatu yang mubah. Jadi mengambil misalnya makanan enak lah gitu, itu perbuatan daripada mubah. Fawasailuhu mubahatun, maka wasilah itu adalah mubah. Zakara zalika, menyebutkan yang demikian itu Ibrahim Al-Laqani, yaitu Al-Laqani. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar siapa ini? Wa minal mubahati, dan dari sesuatu yang mubah, yaitu at-tawassu'u, yaitu berluas-luas, fi lazidi, atau bersenang-senang lah gitu, dalam keenakan, dalam kelezatan al-makuli, yaitu makanan, wal masyarib, dan minuman. Wa tawsi'ul akmam, dan melebarkan lengan baju juga itu boleh. Nanti diartikan apa maksudnya lengan baju itu. Wa huwa atrafu yadil qamis, yaitu sisi-sisi dari ujung tangan baju. Mungkin maksudnya kalau dulu yang boleh lebar tangan bajunya itu hanya para ulama. Jadi kalau yang lain mungkin bisa. Waqad yakhtaliful ulama, sungguh telah hilaf para ulama fi dzalika, pada kata-kata di atas itu, fayaj'aluhu, maka menjadikan oleh sebagian mereka itu makruhan, yaitu makruh. Wa ba'duhum sunnah, dan yang lain itu menganggapnya sunnah. Wa kada al-musafahatu, dan begitu juga
bersalam-salaman aqibal asri setelah salat asar, wasubahi dan setelah salat subuh. Alama aqalahu Ibnu Abdissalam, atas apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdissalam. Ai idza safaha, apabila bersalaman man ma'ahu qablaha, orang yang sudah bersalaman sebelumnya. Jadi pada waktu datang kita sudah bersalaman. Ketika waktu sudah selesai sholat bersalaman lagi. Nah, amma man laisa ma'ahu qablaha, adapun orang yang belumlah bersalaman sebelumnya itu, fa musafahatuhu, maka salamannya orang itu mandubatun, itu disunahkan. Li'annaha inda liqa'i, karena bahwasanya bersalaman ketika bertemu dengan teman itu sunnatun ijma'an, adalah hukumnya sunnah secara ijma'. Wa kaunuhu khassaha, dan keadaannya orang yang bersalaman itu dikhususkan itu bi ba'dil ahwali, dengan sebagian keadaan-keadaan, wa farata, dan berlebih-lebihan fi aksariha, di dalam bersalaman itu, la yakhruju dzalika, tidaklah keluar daripada sunnah al-ba'du oleh pendapat sebagian an kauniha, daripada keadaannya orang itu masyru'ah itu disyariatkan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan ini. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan terlalu lama. Jadi ini sebenarnya saya ingin jadi satu syair, satu video lah gitu. Tetapi ini mungkin terlalu panjang ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.